أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Asatidz dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan kedua hal tadi kita awali kajian kita di siang hari ini, membahas kitab Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dalam kesempatan kali ini kita masuk pada babu ma ja'a fil khuruji an da'wal Islam. Bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah keluar dari penamaan Islam. Ya, bab tentang apa-apa yang keluar, yakni dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum keluar dari penamaan Islam. Al-Imam rahimahullah memaksudkan dari bab ini, membawakan bab ini, ya, beliau menginginkan agar kita melihat kepada sebab-sebab yang menjadikan kaum muslimin itu berpecah belah. Al-Mu'allif rahimahullah menginginkan dengan bab ini agar kita melihat kepada sebab-sebab yang dengannya kaum muslimin itu berpecah belah, tidak bisa menyatukan kalimat mereka kembali, ya. Naam, dan di antara sebab-sebab kaum muslimin berpecah belah itu adanya nama-nama, simbol-simbol, ya, dan julukan-julukan yang mereka miliki. Kemudian mereka ta'assub, ya, mereka ta'assub terhadap nama-nama tersebut, atau kabilah tertentu, atau kelompok tertentu, atau juga madhab tertentu, ya, perkumpulan tertentu, mereka ta'assub dengan kelompoknya, ya. Nah, hal inilah yang menjadikan salah satu sebab kaum muslimin itu susah untuk bersatu, karena mereka menamai diri mereka dengan nama-nama yang berbeda-beda, dan masing-masing merasa bahwasanya mereka itu lebih baik dari yang lainnya, ya, dan mereka membela mati-matian kelompoknya. Nah, walaupun tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya jamaat-jamaat, ya, kelompok-kelompok yang sangat banyak ini yang menyebabkan kaum muslimin itu berpecah belah. Tidak bisa dipungkiri lagi, ya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya jamaah-jamaah tadi, perkumpulan-perkumpulan tadi, yang mana orang itu berintima, ya, orang itu berafiliasi dengan jamaah-jamaah tadi, itu menjadikan mereka itu hanya ingin menolong jamaahnya. Nah, secara umum, ya, seperti itu. Sekiranya ini bukan jamaahnya, maka toleransinya, ya, sikap saling menolongnya itu berkurang. Dan ketika ingin menolong, ya, maka yang pertama kali akan mereka tolong itu siapa? Kelompoknya terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Padahal mereka sama-sama kaum muslimin, sama-sama kaum muslimin. Nah, inilah yang menjadikan Islam itu jadi lemah dan kaum muslim itu berpecah belah. Salah satu sebabnya karena lahirnya, ya, kelompok-kelompok tadi, dan masing-masing merasa bangga dengan nama kelompoknya. Nah, dan membela kelompoknya. Nah, kemudian meninggalkan nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, yaitu Islam, ya, Islam. Nah,
Maka al-muallif rahimahullah di sini beliau mengingatkan kepada kita hendaknya nama-nama yang ya kita usung kelompok-kelompok tadi ya hendaknya itu tidak dijadikan sebagai alat untuk berpecah belah, ya memecah belah. Nah, ya saya lebih condong misalnya ke jam'iyah fulaniyah. Saya lebih condong ke jamaah fulan, saya lebih condong ke jamaah fulan. Ya, condongnya karena apa? Karena mungkin dari sisi dakwahnya lebih sejalan. Ya, atau saya lebih mampu untuk lebih mampu untuk menolong Islam dengan cara mereka saat ini. Yang ini saya mampu menolong Islam dengan cara yang saya miliki sesuai dengan kelompok ini misalnya. Akan tetapi hendaknya ya hal itu tidak menjadikan kita jadi antipati dengan kelompok yang lain yang masih sama-sama Islam. Apalagi Rabbuna wahid, ya, Nabiyyuna wahid, Qur'anuna wahid, ya, Sunnatuna wahid, Rasuluna wahid, ya, agama kita satu, Rabb kita satu, Quran kita satu, Nabi kita satu. Maka hendaknya ini yang menjadi spirit utama kita untuk bersatu. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kita tidak bisa bersepakat dalam satu hal, maka hal itu tidak menjadikan kita berpecah belah selama memang kita mungkin berbeda pandangan dalam memahami suatu hadis, atau memahami suatu dalil, dan itu ada salafnya misalnya, yakni ada pendahulunya yang berpendapat dengan pendapat demikian. Nah, kecuali kalau dia membawa pendapat yang baru yang tidak ada salaf ya di dalam pendapatnya, sangat-sangat baru seperti orang-orang liberal misalnya ya. Nah, maka kita tentunya tidak mendukung yang seperti ini ya, tidak mendukung yang seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya ya dalam mazhab fiqhiyahnya kita berbeda, antum Syafi'iyah, ana Hambaliyah, antum Malikiyah, ya antum Hanafiyah misalnya, berbeda-beda dalam masalah ini, maka hendaknya janganlah perbedaan ini menjadikan kita berpecah belah. Walaupun memang dalam sejarah sebagian orang, terutama orang-orang awam, menjadikan hal ini sebagai alat untuk pemecah belah di antara mereka. Karena ta'assub ya, karena ta'assub terhadap mazhabnya tadi. Ya, karena menganggap bahwasanya yang paling benar adalah mazhab Syafi'iyah misalnya. Orang-orang Syafi'i mengatakan yang paling benar adalah mazhab Syafi'iyah. Sehingga selain mazhab Syafi'iyah mereka pasti salah. Kemudian tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Dan ini bagi sebagian orang awam betul-betul menjadi menjadi sebab pemecah belah di antara mereka. Terlebih lagi sekarang tidak hanya mazhab. Sekarang mungkin merembet ke muassasah ya, ke yayasan. Naam, saya yayasannya Al-Mishkah misalnya. Di sana yayasannya Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah dan lain-lain misalnya ya. Yayasan Imam Syafi'i misalnya. Ya, ketika Al-Mishkah sedang mengadakan kajian, maka jamaah Imam mazhab Syafi'i tidak mau, atau jamaah muassasah Syafi'iyah enggak mau, atau muassasah fulaniyah enggak mau. Ya, karena tidak atau bukan ustadz muassasahnya, ya, bukan ustadz di yayasannya. Ya, dan ini banyak yang terfitnah. Bahkan sebagian orang yang sudah mulai belajar, sebagian orang yang sudah mulai belajar terfitnah dengan masalah ini. Antum kenapa enggak ikut kajian di tempat fulan? Oh enggak. Ya, kenapa? Ustadznya bukan ustadz kita. Artinya bukan ustadz di yayasan kita. Nah, tapi kan sama-sama Islam, ya, sama-sama bermanhaj salaf. Ya, walaupun sama-sama bermanhaj salaf, tapi karena bukan dari yayasan kita enggak mau. Ya, ini adalah dakwah jahiliyah. Ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah yang kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi dakwah seperti ini ya. Nah, panggilan-panggilan seperti ini. Hendaknya kita melihat kepada Islamnya orang tersebut, dan Islamnya itu Islam yang dibangun di atas dalil yang benar ya, di atas dalil yang benar. Maka al-muallif rahimahullah ingin
minta kita untuk melihat sejenak kepada sebab perpecahan di antara kaum muslimin setelah kita semua ya menerima dakwah untuk masuk Islam. Kemudian al-muallif rahimahullah ya mengingatkan bahwasanya di sana ada sebab-sebab yang menjadikan kaum muslimin itu tidak bisa bersatu ya, seperti yang kita alami pada zaman kita ini ya, adalah karena munculnya banyaknya nama-nama tadi, yang kemudian munculnya banyak kelompok-kelompok tadi, yang masing-masing orang itu merasa bangga dengan nama dan kelompoknya ya, walaupun tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hendaknya nama-nama tadi dan kelompok-kelompok tadi kita tinggalkan ketika bertentangan, berhadapan, berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena yang wajib kita dahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan hendaknya kita wajib memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan caranya para salafus saleh dalam memahami keduanya. Kita tinggalkan pendapat perorangan. Kita tinggalkan pendapat perorangan ya, kalau tidak ada salaf di dalam hal tersebut. yakni tidak ada pendahulu kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in, atau juga orang-orang yang mengikuti cara mereka dalam beragama. Nah, jadi al-muallif rahimahullah membawakan bab ini, bab maja'a fil khuruj an da'wal Islam, bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah keluar dari penamaan Islam. Ini maksudnya beliau agar kita melihat sejenak kepada sebab-sebab yang mana kaum muslimin itu tidak bisa bersatu karena sebab-sebab tadi, dan di antara sebab-sebab tadi adalah penamaan-penamaan yang mereka buat ya, kelompok-kelompok yang mereka buat yang bukan dengan penamaan Islam ya. Nah, al-muallif rahimahullah membawakan firman Allah yang pertama, dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah yang telah menamai kalian ya sebagai orang-orang muslim sebelumnya dan pada kitab ini, atau dan di dalam kitab ini. Nah, jumhur ahlu tafsir mereka menyebutkan bahwasanya huwa dalam surat Al-Hajj ya, ayat 78 ini. Kata huwa atau mir huwa di sini jumhur ahlu tafsir mereka itu menafsirkan huwa di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menamai kalian sebagai orang-orang Islam. Yakni dia siapa? Dia Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melihat konteks daripada ayat ini dan juga ayat sebelumnya, maka kita mendapatkan bahwasanya huwa ini kembali kepada Allah. Ya, karena ayat sebelumnya Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dialah yang memilih kalian. Ya, dia Allah yang memilih kalian menjadi hamba-hambanya. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan dia tidak menjadikan untuk kalian kesusahan dalam agama ini. Dia di sini kembali kepada Allah, masih kepada Allah. Millata abikum Ibrahim, itu adalah agama ya ayah kalian, yaitu agama Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dialah yang menamai kalian sebagai orang-orang muslim min qablu, ya sebelumnya, ya wa fi hadza, dan juga dalam kitab ini. Nah, jadi huwa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menamai kita dengan muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamai kita dengan muslim. Kita itu orang muslim, orang Islam. Ya, menamai hamba-hamba Allah yang tunduk, yang beriman kepadanya dengan muslim itu min qablu, sebelumnya. Yakni dari sebelum kalian ada, Allah sudah menamai orang-orang yang beriman kepadanya dengan nama Islam. Ya. Jadi pengikut para nabi dan rasul sebelum kita, ya sebelum umat Nabi Muhammad, mereka dinamai dengan Islam.
min qablu yani min qabli hadza alkitab, ya, sebelum kitab ini, ya, yaitu pada kitab-kitab sebelumnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu sudah dinamai Islam. Wa fi hadza, dan juga dalam ini, yakni dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an, dan juga dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang yang beriman kepadanya dengan Islam. Naam, maka hendaknya, dan ini yang menjadi dalil, ya, yang menjadi dalil dari bab ini, huwa sammakumul muslimin, dialah yang menamai kalian sebagai orang-orang muslim. Maka hendaknya kita merasa cukup, ya, ketika kita menyebut diri kita sebagai orang Islam, ya, saya ini muslim. Nah, tidak perlu dengan embel-embel yang lain, ya. Nah, saya muslim. Nah, muslimnya dengan pemahaman para salaf, ya. Nah, tidak perlu, ya, antum Syafi'i atau Hambali, ya, misalnya antum Maliki atau Hanafi, ya, tidak perlu seperti itu, karena ini bisa menjadikan perpecahan. Yang penting kita adalah muslim. Nah, adapun Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, mereka ini adalah orang-orang yang berijtihad, ya, mereka adalah a'immah, para imam yang berijtihad untuk memudahkan manusia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, datang dalil, kemudian mereka berijtihad. Maksud dalil ini bagaimana? Ya, bagaimana cara pengamalannya? Naam, kemudian mereka berijtihad. Ya, ijtihad mereka sangat dipengaruhi dengan banyak faktor. Ya, mungkin dengan keadaan, dengan tempat, ya. Naam, yang bisa menjadikan salah satu dari ulama ini berijtihad, ya, dan ijtihadnya berbeda dengan yang lainnya karena banyaknya faktor, ya, banyaknya faktor. Dan juga tentang keluasan ilmunya, ini juga mempengaruhi ijtihad mereka. Tetapi mereka maksudnya ketika berijtihad adalah dalam rangka memudahkan, ya, bagaimana agar manusia ini bisa mengamalkan apa? Mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya, ya. Kemudian mereka berijtihad dengan dalil-dalil, dengan keilmuan, dengan alat-alat yang mereka miliki. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang tepat, ya, ada yang kurang tepat. Nah, ya, maka tugas kita adalah apa? Meneliti daripada kalau kita mempunyai kemampuan, kita meneliti daripada pendapat-pendapat mereka tadi, ya. Nah, mana yang paling lebih mendekati kebenaran, itulah yang kita ambil, ya, walaupun mungkin dia itu pendapat tadi tidak sejalan dengan pendapat imam yang kita ikuti, ya, dalam memahami agama ini. Nah, ya, karena masing-masing a'imah tadi mereka hanya ingin mempermudah, ya, memudahkan bagi orang-orang setelah mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka bisa mengamalkannya, ya, dengan mudah, ya, dan dengan benar. Tentunya sejauh yang mereka ketahui, yang mereka mampu. Nah, maka tidak perlu seseorang itu merasa apa? Bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan yang lain pasti salah, ya. Kalau bukan kelompoknya yang mengajar, tidak perlu, ya, dia mengikutinya dalam tanda kutip, ya, kalau selama mereka itu memang manhajnya itu benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Manhajnya itu bukan manhaj ra'i, manhajnya itu bukan dengan pendapatnya sendiri saja, ya, keluar dari kepala sendiri saja tanpa ada salafus saleh di dalam pendapatnya tadi. Nah, ya, ini apa yang menjadi penekanan kita, bahwa kita yakin bahwa imam yang masyhur, ya, dari 4 imam yang masyhur ini, walaupun imamnya itu lebih dari 4, ya, mazhab itu lebih dari 4, tapi yang paling masyhur itu ada 4 mazhab ini, ya, mereka itu cara memahami agama ini adalah caranya salaf, para salafus saleh, ya. Mereka akan mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada pendapat
diri mereka sendiri. Nah, ya, daripada pendapat diri mereka sendiri. Ini manhaj mereka dalam memahami agama ini. Maka kalau misalnya ada satu kelompok manusia yang dia ingin memahami agama ini dengan pendapatnya sendiri, ya, ini jelas bukan manhaj yang benar, ya, bukan manhaj yang benar, maka tidak perlu kita ikuti, ya. Tapi kalau sama-sama manhajnya dalam memahami agama ini, ya, manhajnya menggunakan manhaj salaf dalam memahami agama ini, kemudian mereka mendapatkan hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka hendaknya di sini kita saling saling menghormati, kita saling berlapang dada, dan tetap menjaga persatuan kita, menjaga kecintaan di antara kita, karena kita sama-sama kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala menamai kita sebagai orang Islam. Nah, maka hendaknya manusia itu merasa bangga ketika dirinya itu menyebut dirinya sebagai orang Islam, karena nama ini adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memilihkan bagi hamba-hambanya yang beriman nama yang paling bagus, yaitu Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bagus, ya, dalam menamai manusia, ya, melebihi penamaan Islam untuknya, ya, yaitu orang yang berserah diri kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, Adil Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin. Nabi mengatakan, aku perintahkan kepada kalian dengan 5 perkara yang Allah telah memerintahkan aku dengannya. Ya, aku perintahkan kepada kalian dengan 5 perkara yang mana Allah telah memerintahkan aku dengan 5 perkara tersebut. Nah, ya, ini menunjukkan bahwasanya 5 perkara ini adalah 5 perkara yang sangat penting, dan 5 perkara ini adalah 5 perkara yang terpilih, ya. Nah, perintah-perintah Allah kepada kita itu sangat banyak, ya, perintah-perintah Allah kepada kita itu sangat banyak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, memilih dari banyaknya perintah-perintah tadi, dari sekian banyak perintah-perintah tadi, Nabi SAW memilih 5 perkara untuk dijadikan wasiat, ya, nah, kepada umatnya, ya. Apa kelima perkara tersebut? Yang pertama, as-sam'u wat-ta'ah, ya, wal jihadu wal hijrah wal jamaah. Nah, as-sam'u wat-ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jamaah. Ini ada 5, ya. Yang pertama as-sam'u, yang kedua at-ta'ah. Ya, yang pertama adalah mendengar, yang kedua mentaati. Ya. Yang pertama adalah mendengar dan mentaati. Nah, yakni kedua hal ini itu tidak bisa terpisahkan, ya. Nah, kedua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Yakni orang yang mendengar, maka dia akan mentaati. Orang yang tidak mau mendengar, dia tidak akan mentaati. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi as-sam'u wa ta'ah tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam banyak hadis Nabi pun menggabungkan 2 lafaz ini. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah, misalnya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ya, kalian harus mendengar dan mentaati. Ya. Jadi kedua kalimat ini tidak bisa dipisahkan karena satu sama lainnya saling berkaitan, ya, saling berkonsekuensi, ya. Satu itu menjadi konsekuensi yang lainnya atau berkonsekuensi pada yang lainnya. Nah, kedua atau as-sam'u wa ta'ah ini, kedua hal ini, mendengar dan mentaati, adalah hukumnya wajib, ya. Nah, mendengar dan mentaati itu hukumnya wajib, ya. Dan dalam as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati,
ya, itu terkumpul 3 hak. Terkumpul 3 hak di dalamnya. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud mendengar dan mentaati itu mentaati siapa? Mentaati pemimpin kaum muslimin. Mendengar dan mentaati kaum muslimin. Kalau kita mendengar dan mentaati kaum muslimin, maka ada 3 hak yang telah kita laksanakan, kita berikan kepada ahlinya. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendengar dan mentaati itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak yang kedua adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi yang memerintahkan kita. Ini hak Allah dan hak Nabi itu sama, ya. Nah, karena Nabi yang menyampaikan tadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan beliau juga yang memerintahkan kita dalam hadis-hadisnya agar kita as-sam'u wa ta'ah, seperti dalam hadis ini. Jadi hak Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian hak waliyul amr. Ya. Dalam mentaati tadi, mendengar dan mentaati berarti kita telah menunaikan hak pemimpin. Ya. Karena hak pemimpin atas kita adalah mendengar dan mentaati mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf atau perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Ya, dalam perkara-perkara yang ma'ruf atau perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Nah, walaupun di dalam perintah mereka misalnya itu ada hak kita yang terzalimi. Walaupun dalam perintah mereka itu ada hak kita yang terzalimi, yakni kita tidak mendapatkan hak kita gara-gara perintah tadi misalnya. Nah, tapi selama yang dia perintahkan tadi tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah mendengar dan mentaatinya. Kewajiban kita adalah mendengar dan mentaatinya, karena dengan demikian kita telah menunaikan hak mereka. Adapun kalau misalnya mereka tidak menunaikan hak kita, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting kita telah menunaikan hak kita. Nah, ya, kita telah menunaikan kewajiban kita kepada hakim. Jadi ada kewajiban kita kepada hakim dan ada kewajiban hakim kepada kita. Kewajiban kita pada hakim diantaranya adalah as-sam'u wa ta'ah, dan kewajiban hakim kepada rakyatnya adalah untuk berbuat adil, yang mengayomi mereka, melindungi mereka, menolong mereka. Nah, ini hak rakyat atas pemimpinnya. Nah, mensejahterakan mereka. Nah, kalau misalnya ternyata pemimpin yang misalnya zalim, ya, tidak menunaikan hak rakyatnya, maka itu tidak menjadikan kita tidak menunaikan kewajiban. Yani janganlah sampai, ya, kezaliman dibalas dengan kezaliman, dosa dibalas dengan dosa. Ya. Naam, hakim atau pemimpin yang zalim kepada rakyatnya dosa. Ya, jangan karena dia berbuat dosa pada kita kemudian kita balas dengan perbuatan dosa kita kepada mereka dengan tidak taat kepada mereka. Naam, dengan tidak taat kepada mereka, karena akan apa? Sama-sama dosa, yang dua-duanya sama-sama dosa, kemudian juga akan mengakibatkan yang lebih buruk, ya, daripada yang sebelumnya. Yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dan ketika kita melihat ada keburukan, kita wajib merubahnya dengan kemampuan kita. Ya, dan kita wajib menolak keburukan semampu kita. Menolak madarat semampu kita. Ya. Nah, kalau misalnya, ya, ketidaktaatan kita kepada pemimpin bisa mendatangkan madarat, maka wajib bagi kita untuk menolak madarat tersebut. Dengan cara apa? Mentaati mereka, mendengar perintah mereka dan mentaati mereka selama bukan dalam perkara yang menyelisihi syariat, walaupun ada kezaliman di dalamnya. Dan ini yang penting, karena sebagian kaum muslimin tidak bisa menerima kalau dia dizalimi oleh pemerintahnya dan dia inginnya pemerintah tersebut harus dilengsarkan dengan segera, dengan cara apapun harus dilengsarkan misalnya, walaupun harus dengan menumpahkan darah. Nah, dan dia
mentahrid, ya, memotivasi, mendorong orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, ya, dari rakyat ini agar mereka bangkit untuk apa? Melawan pemerintah yang zalim ini. Maka yang terjadi justru kerusakannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Dan kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Di Libya misalnya, ketika pemimpinnya dirobohkan, dijatuhkan oleh rakyatnya, sampai saat ini Libya itu tidak aman. Kepemimpinan tidak stabil, negara tidak stabil, ya. Banyak rakyat yang menderita, mereka banyak kehilangan rumah, banyak kehilangan keluarga, dan sampai saat ini masih banyak kejadian-kejadian, ya, yakni ketidakamanan, sehingga mereka hidup dalam ketakutan. Ya. Nah, di negeri-negeri Arab seperti itu. Ini menjadi contoh bagi kita. Nah, agar kita betul-betul melaksanakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hak Allah dan Rasulnya kita penuhi karena mereka yang memberitakan kepada kita. Hak pemimpin juga terpenuhi, berarti kita telah menunaikan kewajiban kita atas mereka. Ya, adapun kalau mereka nggak menunaikan kewajiban mereka atas kita, itu urusan mereka nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menanggung nanti di yaumul qiyamah. Kalau misalnya di dunia tidak, nanti di yaumul qiyamah mereka akan menanggung. Kemudian yang ketiga adalah hak kaum muslimin secara keseluruhan. Hak kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, ya. Dikarenakan ketika ada sekelompok manusia yang mereka keluar dari pemimpin Islam, maka madaratnya tidak hanya kepada kelompok yang keluar dari pemimpin Islam, tapi seluruh kaum muslimin, ya, itu terkena madaratnya. Terkena madaratnya. Misalnya kondisi ekonomi jadi tidak stabil gara-gara adanya pemberontakan tadi. Nah, kondisi ekonomi jadi tidak stabil. Kemudian keadaan kaum muslimin sendiri tidak aman ketika mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dicurigai, ya, apalagi kalau punya kemiripan, ya, dalam fisik. Walaupun mungkin dalam pemahaman berbeda. Tapi karena punya kemiripan dalam fisik, akhirnya mereka dicurigai dan mereka mungkin ditangkapi. Padahal mereka bukan termasuk dari orang-orang yang keluar tadi. Dan itu yang kita dapatkan, ya, di Medan saat ini, ya, ini di Saha, di masyarakat saat ini, ya, di mana kaum muslimin itu tidak seperti sebelum-sebelumnya yang lebih aman ketika beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih nyaman, ya, tidak dicurigai, walaupun memang banyak faktor, tidak hanya karena sebagian kelompok Islam yang tidak taat kepada pemimpinnya, banyak faktornya. Dan Indonesia, alhamdulillah, ala kulli hal, ya, ini termasuk negara yang masih bisa bersabar dengan rakyatnya yang sering mengkritiknya misalnya, ya. Nah, tapi masih bisa bersabar. Tapi yang namanya manusia, kalau setiap hari dikritik, setiap hari disalahkan, kesalahannya beberkan di depan umum, kira-kira apakah dia bisa bersabar selama-lamanya? Ya, wal'iyadzubillah. Anda sendiri kalau misalnya disebutkan kesalahan-kesalahan Anda, mungkin ada yang benar, ada juga yang salah. Ya, ada yang hoax, ya, ada juga yang benar misalnya. Kalaupun itu benar misalnya, tapi kesalahan itu dibeberkan di depan manusia, diomongin, kira-kira Anda bisa bersabar enggak? Mungkin sekali, dua kali masih bersabar, tapi lama-lama enggak bisa bersabar. Terlebih lagi kalau Anda punya kekuatan. Terlebih lagi kalau Anda punya kekuatan untuk membalas, mungkin Anda akan lakukan. Mungkin di awal Anda masih tahan, ya, walaupun Anda bisa membalas, Anda masih tahan. Tapi dibiarkan kok semakin melonjak, ya, dibiarkan kok semakin melonjak, semakin berlebih-lebihan, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, pemimpin punya kekuasaan dan mereka bisa menggunakan kekuasaannya untuk sesuatu yang kurang baik, ya, karena dipancing oleh sebagian kaum muslimin. Terlebih lagi juga kita mengakui bahwasanya di sekitar pemimpin kita itu bukan semuanya orang-orang yang suka dengan Islam. Ya, pemimpin
kita orang yang cinta dengan Islam, sayang dengan Islam, tapi orang-orang sekitarnya tidak semua orang simpati dengan Islam. Nah, maka mereka bisa saja mengompori, ya, menyuruh atau memberikan masukan kepada pemimpin agar yang seperti ini udah dihabisin saja. Ya, nah, kalau kita menggunakan cara yang lebih santun, cara yang sejalan dengan syariat ini, maka insya Allah, ya, keadaannya lebih baik, Tapi terkadang karena ghirah, karena kecemburuan yang besar, ya, kemudian kecemburuan tersebut tidak dibimbing dengan syariat, ya, Nabi SAW lebih mengikuti hawa nafsu, akhirnya membuat kita itu tidak sabar, ya, kurang bersabar, yang pada akhirnya akan menjadi penyesalan buat kita sendiri, ya, buat kaum muslimin. Nah, ya, makanya Nabi SAW itu jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita, as-sam'u wat ta'ah, ya, alaikum bis-sam'i wat ta'ah, wa in ta'ammara alaikum 'abdun, kalian harus mendengar dan mentaati walaupun dipimpin oleh seorang budak, ya. Naam, walaupun dipimpin oleh seorang budak, kita harus tetap mentaatinya selama mereka memang sudah diangkat menjadi pemimpin kita, ya, selama mereka sudah menjadi pemimpin kita. Naam. Jadi dengan mentaati pemimpin tadi, ya. Jadi dalam masalah ini hendaknya kita itu tidak sekedar mengikuti hawa nafsu dan keinginan kelompok. Ya, kan kelompok saya yang dizalimi, bukan kelompok kalian misalnya. Ya. Nah, maka kita mencegah mereka, karena madaratnya tidak hanya kelompok mereka yang nantinya akan mendapatkan madarat ini. Semua kaum muslimin juga akan mendapatkan madaratnya. Ya. Semua kaum muslimin juga akan mendapatkan madaratnya. Ya, sebaiknya dalam hal ini kita menahan. Ya, menahan diri, ya. Naam, kalaupun ingin memberikan masukan, nasihat kepada pemimpin, berikanlah nasihat dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, ya. Kalau Anda tidak bisa memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka paling tidak dengan doa-doa yang kita miliki. Dengan doa-doa yang kita miliki agar Allah menjaga negeri ini, agar Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita, orang-orang yang diberikan amanah, ya, untuk mengurus negeri ini, agar mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengurus negeri itu bukan perkara yang mudah, tidak seperti mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga aja kadang-kadang susah, ya, apalagi harus mengurus negeri yang banyak, ya, kepalanya, dan masing-masing kepala punya pemikiran yang berbeda-beda, punya keinginan yang berbeda-beda. Bagaimana cara menyatukan mereka agar bisa saling memahami satu dengan yang lain, itu bukan perkara yang mudah. Ya, itu usaha pemimpin ingin menjadikan biar negeri ini senantiasa stabil. Ya, stabil dengan keadaan yang dan kondisi yang seperti ini. Itu bukan perkara yang mudah. Apalagi sekarang sedang menghadapi wabah seperti ini. Pikiran mereka sangat terbagi, ya, pikiran mereka sangat terbagi. Mereka lagi fokus ke tempat ini, kemudian malah ada orang yang ingin sedikit ngerecokin mereka, ya. Jadi mereka gak bisa, susah, ya. Nah, susah untuk bisa fokus. Ya, pemimpin kita husnuzan pada mereka. Pemimpin kita itu hanya ingin memberikan yang terbaik kepada kita, tapi dengan keterbatasan mereka yang ada. Janganlah, ya, kemudian kita menambahkan beban kepada mereka dengan sikap kita yang tidak mau taat dan tidak mau mendengar apa yang mereka inginkan. Walaupun dalam tanda kutip tadi, walaupun apa yang mereka inginkan terkadang kita anggap sebagai kezaliman. Ya. Nah, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, maka kita wajib sabar, kita wajib taat dalam hal ini. Anda tidak bisa menasihati mereka, maka jangan jangan haramkan pemimpin kita dari haknya atas kita. Dengan paling tidak dengan mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Ya, Imam Ahmad rahimahullah, yang beliau disiksa oleh pemimpinnya sendiri
gara-gara tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, beliau disiksa dan beliau hidup di beberapa khalifah yang semuanya itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan beliau sendiri tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan beliau di penjara, beliau disiksa karena tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi beliau mengatakan, kalau saya tahu ada doa saya yang mustajab, saya gunakan doa itu untuk pemimpin saya. Walaupun beliau dizalimi. Ya, beliau mengatakan, kalau saya tahu saya punya satu doa yang mustajab di sisi Allah, saya akan gunakan doa tersebut untuk pemimpin saya, agar mereka diberikan hidayah oleh Allah, agar mereka dijaga, diperbaiki oleh Allah. Karena baiknya pemimpin akan membawa maslahat kepada rakyatnya. Ya, membawa maslahat pada rakyatnya. Nah, ya. Maka hendaknya kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, agar kita mendengar dan taat. Ya. Dan kalaupun ada sebagian orang yang merasa tidak diberikan kepadanya haknya, maka hendaknya dia bersabar dalam hal itu, ya, bersabar dalam hal itu. Karena yang namanya manusia pasti banyak kekurangannya. Kita misalnya memimpin rumah tangga kita, memimpin anak-anak kita, yang anak kita paling cuma 4-5 misalnya, akan ada di antara anak kita yang merasa dia tidak diberikan haknya oleh kita, ya, merasa adiknya lebih dicintai daripada dirinya, ya. Itu kita baru memimpin cuma 5 orang, 4 orang. Lalu bagaimana jika pemimpin ini memimpin ratusan ribu orang, bukan ratusan ribu, jutaan orang, dipimpin olehnya sendirian dengan dibantu menteri-menterinya, itu pun masih terbatas, ya, jumlah mereka. Sekian juta orang harus diurus oleh beberapa orang saja. Ya, itu bukan perkara yang mudah. Makanya kalau misalnya ada sebagian orang yang dia tidak mendapatkan haknya misalnya, maka hendaknya dia bersabar dari hal itu, kemudian dia tetap mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Bisa jadi pemimpinnya tadi tidak memberikan hak karena memang belum sampai kepadanya, ya. Bahwa ada orang-orang yang masih membutuhkan bantuannya atau belum sampai kepadanya haknya, ya, karena keterbatasan manusia. Dan ini agar kita juga tidak tergantung kepada manusia, tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, selama kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita merasa tenang, merasa nyaman. Ya, karena memang kita tidak bergantung kepada makhluk, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya hak-hak kita tidak terpenuhi, belum terpenuhi oleh pemimpin kita, ya kita sabari, kemudian kita doakan mereka agar Allah mengampuninya, menyayanginya, memberikan hidayah kepadanya, menolongnya dalam urusannya. Ya, adapun hak-haknya yang misalnya tidak tersampaikan olehnya, semoga Allah menggantikan untuknya dan menyampaikannya kepadanya, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Adapun manusia, mereka sangat terbatas. Jadi ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati pemimpin itu di dalamnya ada hak-hak yang kita tunaikan, tidak hanya kepada pemimpin tadi, tapi kita menjaga hak Allah dan hak Rasulnya, karena kita mentaati mereka, ya, karena yang menyuruh kita untuk taat dan mendengar adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian kita menunaikan hak pemimpin, karena mereka juga punya hak atas kita untuk ditaati dan didengar perintahnya, dan juga hak kaum muslimin sehingga mereka terjaga, ya, dari hal-hal yang tidak baik. Ya, jika hal-hal yang tidak baik ini ditimbulkan karena sebagian manusia mungkin dia merasa terzalimi, akhirnya mereka tidak mau taat, ya, kepada pemimpin. Nah, kalau kita melihat kepada kenyataan, ya, kita lihat kepada kenyataan, maka kita akan betul-betul mendapatkan akibat atau hasil daripada ketidaktaatan sebagian kaum muslimin kepada pemimpin.
ya, karena mengikuti hawa nafsunya. Karena mengikuti hawa nafsunya. Kita lihat di medan, kita lihat di saha, yakni di masyarakat, apa yang terjadi pada kaum muslimin saat ini. Ya, dari mulai awal dahulu ada ya demo besar-besaran ya terhadap apa salah satu calon kepala daerah, kemudian terus demonya berlanjut sampai kemarin ya, akhirnya yang terjadi malah kaum muslimin semakin hari malah semakin dipojokkan oleh apa pemerintah. Nah, kemudian sebagian pemerintah hanya apa namanya fokus atau lebih ya memilih salah satu kelompok dari kaum muslimin yang ada ini ya daripada yang lainnya. Akhirnya tidak bisa apa namanya memandang dengan adil ya, dan itu sebab utamanya adalah dari kita juga, dari kaum muslimin juga, dan sebab utamanya adalah karena kita tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Ini perintah Allah. Wahai orang-orang beriman, ini ajakan pada orang-orang beriman. Atti'ullah, taatilah oleh kalian Allah, wa atti'ur rasul, dan taatilah oleh kalian Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian, dan para pemimpin kalian. Nah, ya mentaati pemimpin kalian itu tidak secara mutlak. Ya, mentaati pemimpin itu tidak secara mutlak. Yakni ada batasannya. Yaitu kita mentaati mereka selama yang mereka lakukan atau yang mereka perintahkan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bertentangan, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang di dalamnya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u wa in ista'mala alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah." Nah, Nabi mengatakan, dengarlah dan taatilah oleh kalian ya, walaupun yang diangkat ya untuk memimpin kalian itu adalah seorang budak ya, seorang hamba sahaya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim ya pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ara'aita in kana 'alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum?" Ya, tolong beritahu kepada kami, apa pendapat Anda jika ya pemimpin kami mereka itu mencegah hak kami, ini tidak memberikan hak kepada kami, sementara mereka meminta hak mereka atas kami. Nah, kita meminta hak kita tapi nggak dikasih sama mereka, tapi mereka menuntut kami untuk memberikan hak mereka. Ya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Nah, ada yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau pemimpin mereka tidak memberikan hak kita, tapi mereka menuntut haknya atas kita? Ya, apa yang harus kita lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u, fa inna ma'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum." Nabi mengatakan, dengarlah dan taatilah mereka, karena sesungguhnya atas mereka kewajiban mereka dan atas kalian kewajiban kalian. Yakni kalian hanya akan ditanya tentang kewajiban kalian, dan mereka juga akan ditanya tentang kewajiban mereka. Kalau mereka tidak memberikan kewajibannya, tidak menunaikan kewajibannya atas kalian, itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalian akan ditanya tentang kewajiban kalian. Apa kewajiban kalian? Taat. Anda sudah taat? Anda mendengar dan mentaati? Tidak, misalnya. Kenapa? Karena pemimpin itu tidak memberikan hak saya, misalnya. Naam, maka apakah itu bisa menjadi hujjah bagi kita nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah? Ya Allah, saya enggak mentaatinya karena pemimpin saya enggak memberikan hak saya, misalnya. Enggak bisa. Kewajiban Anda itu bukan menuntut hak Anda. Kewajiban Anda adalah memberikan hak pemimpin atas Anda.
Adapun kalau pemimpin itu memberikan hak kepada Anda, ya, pertama itu kewajiban bagi mereka, yang kedua itu adalah fadlun, keutamaan bagi Anda. Itu karunia bagi Anda. Nah, karena yang menjamin Anda itu bukan pemimpin, yang menjamin Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Anda akan ditanya tentang kewajiban Anda sebagaimana pemimpin juga akan ditanya tentang kewajiban pemimpin. Ya, maka ketika Anda tidak menunaikan kewajiban Anda kepada pemimpin karena alasan tadi saya tidak mendapatkan hak dari mereka, nah, itu bukan menjadi alasan bahwa Anda harus menggugurkan kewajiban, ya. Karena yang menyuruh, ya, yang mewajibkan Anda untuk taat pada pemimpin itu adalah Allah, bukan pemimpin. Allah yang mewajibkan Anda untuk taat pada mereka. Nah, ini yang paling utama. Sehingga kalau misalnya pemimpin itu tidak memberikan hak Anda, itu urusan dia dengan Allah, ya. Nah, dan hak Anda Allah yang akan memberikan. Nah, Allah yang akan memenuhinya. Sementara kalau Anda tidak memberikan kewajiban, tidak menunaikan kewajiban Anda kepada pemimpin, maka Anda harus menanggung akibatnya. Ya, harus menanggung akibatnya. Nah, maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul memperhatikan hal ini, ya, memperhatikan masalah ini, kita mentaatinya, dan tentunya ini tidak mudah. Dan tentunya ini tidak mudah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang terbiasa untuk menentang kaum muslimin, menentang pemimpin kaum muslimin karena merasa terzalimi, maka bagi mereka mengamalkan ini begitu susahnya, begitu beratnya. Ya, kecuali kalau mereka diberikan rahmat oleh Allah SWT, maka mereka bisa melakukannya. Jadi hak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggantungkan hak kita kepada pemimpin kita. Dikasih, walhamdulillah. Tidak dikasih, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nggak dikasih oleh pemimpin kita doakan agar mereka itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa menunaikan kewajibannya. Karena menunaikan kewajiban pemimpin itu bukanlah perkara yang mudah. Makanya kita doakan mereka. Ya, mereka butuh dukungan dari kita. Ya, tidak hanya dukungan dari orang-orang yang ahli, ya, untuk menolong mereka, tapi juga dukungan dari seluruh rakyatnya. Dan dukungannya paling tidak adalah mendoakan mereka, ya, setelah mentaati, ya, dan mendengarkan perintah mereka. Baik, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini yang pertama, ya, dari 5 hal. Insyaallah selanjutnya kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.